Bawaslu itu Mas Yogi, saya pernah jadi Bawaslu. Ya. Dalam bekerja itu tidak hanya menerima laporan, tetapi dia juga karena sudah cukup mudah bagi Bawaslu untuk melangkah. Tetapi kalau Bawaslu seperti ini kerjanya, mereka terima gaji buta dong kalau saya. Waduh, ya pesik senam ta isu yang ini gede kopi langit. Oh, sudah di seputaran daerah ini Mas Yogi. Mana Demak. Oh, jauh sekali nih. Lagi OTW berarti. Oh, Demak Surabaya, bukan Demak ini. Demak Surabaya, ya. Pak Pane, ini kemarin saya mendengar sempat melihat juga ada fenomena yang terjadi di teman-teman Bawaslu kaitannya dengan pelaporan. Nah, ini mungkin kan juga menjadi catatan juga karena ini kan dinamikanya masih November, Desember. Nah, bagaimana kemudian? Apakah memang mekanisme seperti pelaporan pengerusakan kemarin kan terjadi di salah satu paslon ya? Atau mungkin katakanlah paslon yang lain ada mungkin lah gitu kalau misalnya karena ada yang klaim gitu. Tapi kemudian apakah memang ada aturan bahwasanya ketika kita melaporkan harus juga dilengkapi siapa yang dilaporkan begitu. Nah, ini mungkin di kacamata sampean juga pernah di Bawaslu juga di saat ini juga sebagai praktisi hukum, dan bagaimana acuan ini kemudian ketika ada penyelenggara juga harus bisa dengan mudah ketika sudah ada Gakumdu dan sebagainya. Gimana melihat ini? Baik, saya sudah membaca surat dari Bawaslu ke salah satu pelapor, dan kebetulan saya dikasih WA-nya dikirim lewat WA. Nah, setelah saya membaca memang tidak substansial dan mengada-ngada Bawaslu. Bahkan saya sudah bisa simpulkan mereka tidak bekerja profesional. Oh ya. Nah, karena bagaimana juga yang persyaratan yang diminta kelengkapan itu ya nggak logis, tidak substansial. Contoh, dia minta identitas terlapor. Ya kalau terlapornya memang sudah diketahui, gak ada masalah. Tapi ini kan pengerusakan. Pengerusakan itu otomatis dia bisa terjadi malam hari, terjadi tidak diketahui ya kan, sama dengan pencurian. Ya satu. Kedua, yang agak ini lagi, minta terkait dengan tanda tangan harus sama antara tanda tangan di pelaporan dan identitas. Ini kan juga gak logis. Padahal pelapornya datang. Lapornya datang dan berhadapan dengan Bawaslu-nya, gitu. Bukan orang lain lagi. Nah, urgensinya apa? Dia minta tanda tangan sama antara KTP dengan tanda tangan pada saat pelaporan. Kan mungkin ada tekanannya berbeda dan semuanya. Mungkin ada salah-salah sedikit. Kan memang tidak sama. Harus sama plak dengan KTP kan tidak mungkin juga. Dan pentingnya apa? Kan tidak penting Mas Yogi. Ya kan? Nah, berikutnya juga ada kan 7 poin tuh yang diminta. 7 poin, mulai kronologisnya bagaimana, saksi dan itu yang diminta. Tetapi menurut saya dari 7 itu semua tidak substansial karena memang harusnya sudah masuk di pemeriksaan materi. Bagaimana dia misalkan kronologisnya bagaimana, di mana titik yang dipasang, di mana titik yang dirusak. Itu kan sudah masuk ranah pemeriksaan dulu. Gitu loh. Masuk ranah pemeriksaan dulu. Tetapi ini kan belum apa-apa sudah divonis tidak memenuhi syarat misalkan. Syarat formil tidak terpenuhi ya. Nah, Bawaslu itu Mas Yogi, saya pernah jadi Bawaslu. Dalam bekerja itu tidak hanya menerima laporan, tetapi dia juga karena sudah dia punya personil sampai di tingkatan bawah, tingkatan kelurahan misalnya kalau di kota. Itu seharusnya mereka sudah bisa ngambil langkah. Artinya media sosial sudah ramai, Instagram, Facebook, Twitter juga sudah ramai, dan teman-teman media juga sudah nulis semuanya. Tentunya dengan mereka nulis, ya harusnya mereka sudah menjadikan bahan itu menjadi temuan, tidak menunggu laporan lagi. Dia kan tahu hari ini ada pengerusakan. Semua, jadi harusnya sudah dengan temuan aja dia sudah cukup untuk melangkah. Apalagi info yang saya dapat itu kan mereka juga pelapornya juga sudah mempunyai dokumen bukti pendukung terkait dengan CCTV ya kan ya. Cukup mudah bagi Bawaslu untuk melangkah. Tetapi kalau Bawaslu seperti ini kerjanya, mereka terima gaji buta dong kalau saya. Mereka terima gaji buta doang gitu loh. Iya kan?
Saya bisa aja hari ini nggak masuk, KTP-mu nggak, tekenmu nggak foto dengan KTP kan itu kan. Itu kan nggak urgensi sekali kan itu kan. Dan saya tekankan karena Mas Anas ini juga kawan saya di ketuanya, ini berpotensi nantinya apabila ada pihak-pihak yang menganggap Bawaslu bekerja tidak profesional, dia berpotensi untuk di-KPP-kan. Masyarakat punya hak untuk mendekapkan Bawaslu maupun KPU manakala penyelenggara pemilu ini, pengawas pemilu ini tidak bekerja secara profesional. Dan sanksinya cukup berat sekali, bisa pemecatan. Dan banyak sudah Bawaslu, KPU yang bekerja tidak profesional itu dipecat. Artinya saya anggap ini kerjanya kan mengada-ngada. Artinya begini Pak Wani, mungkin kemarin juga kita wawancara sama anggota Bawaslu ya, kaitannya dengan alasan tidak memenuhi syarat secara formil material, mungkin kaitannya dengan tidak adanya nama pelapor, jadi harus dicantumkan nama pelapor. Apakah itu masuk di acuan perundangan atau apa? Memang benar ada atau memang harusnya tidak begitu? Nggak ada Mas Yogi, nggak ada lah. Kalau begitu itu kan ya kan tidak mungkin Pak. Kalau money politik misalkan ada temuan di lapangan ada penyebaran money politik misalkan, kan masuk di temuan dulu, masuk laporan dulu. Terkait dengan pelakunya siapa, ya kan ya, pelakunya siapa, itu bisa ditelusuri pada saat pemeriksaan saksi, gitu loh. Iya kan, pemeriksaan saksi, gitu loh. Contoh hari ini misalkan kita sudah misalkan pelaporan sudah dapat bukti CCTV. Ya kan, atau Bawaslu sudah mendapat bukti CCTV, itu kan hanya bukti wajah, nama kan tidak tahu. Ya, nama tidak tahu. Nanti dikasih nama, nanti minta alamat, ya kan ya. Ya. Nanti dikasih alamat, minta umur lagi, lah kan tambah jauh. Iya dah. Ya, artinya begini. Kemudian saya baca di statement dia ini berdasarkan hasil rapat gelar Gakumdu juga, saya pikir. Jadi sebenarnya jangan melempar ke orang lain ke lembaga lain, jangan melempar ke lembaga lain, karena untuk penerimaan laporan syarat formil itu hanya ada di Bawaslu dulu. Jadi Bawaslu punya waktu untuk melakukan pemeriksaan saksi-saksi dan semuanya. Kemudian setelah sukses diperiksa, barang bukti sudah dapat, baru dilakukan gelar perkara dengan Gakumdu, yaitu oleh kejaksaan maupun kepolisian, sehingga untuk menentukan ini apakah masuk dalam kategori pidana atau masuk kategori administrasi. Itu aja sebenarnya. Ini kalau masih di awal, masih di Bawaslu dong, ya kan? Ya, masih di Bawaslu. Masih di Bawaslu, gitu loh. Jangan kemudian Bawaslu melempar kepada lembaga lain, gitu loh. Kan gitu Mas Yogi. Jadi seperti itu. Jadi karena kita ini juga pernah jadi Bawaslu, ya saya dulu pernah nangani pengerusakan juga di Gondang Wetan. Itu nggak ada telapornya bos, gitu loh. Kita yang cari bos, gitu loh. Kita yang cari memang, gitu loh. Kalau memang diketahui ya lebih bagus, ya kan. Tapi kalau tidak diketahui, karena ini sudah ditulis oleh beberapa media cetak elektronik online, kemudian juga teman-teman di medsos juga sudah ramai pengerusakan. Saya pikir Bawaslu walaupun tanpa ada laporan dari siapapun wajib menindaklanjuti itu menjadi temuan. Urusan nanti pelakunya siapa-siapa, hingga kita tahu motifnya ini siapa sih? Apakah dirusak orang lain, apakah dirusak sendiri atau bagaimana? Ya kan? Sehingga tidak ada nanti hal-hal yang mungkin masih ada waktu 2 bulan ini dicederai perpolitikan di Kota Pasuruan, seperti itu Mas Yogi. Menurut saya. Tapi artinya hari ini ketika ini kan sudah selesai kan dalam proses misalnya batas waktu ya. Artinya sudah dikembalikan dan pihak pelapor bisa melakukan pelaporan ulang atau gimana misalnya merasa tidak puas dan sebagainya, kan tidak bisa itu. Ya, saya pikir begini, Bawaslu tidak perlu menunggu pelapor lagi. Tidak perlu. Karena Bawaslu itu punya kewenangan, tanpa laporan dia wajib menindaklanjuti itu. Nah, kalau sudah di media itu sudah ramai begitu, di medsos juga ramai, jadi bahan buli-bulian, ya kan ya, biar situasi dan kondisinya kondusif juga, tapi Bawaslu punya kewenangan untuk melangkah hari ini, menjadikan laporan itu menjadi temuan, diambil alih, gitu. Diambil alih temuan. Jadi kalau mereka menganggap bahwa ini, tetapi Mas Yogi sekali lagi sangat kita sayangkan, syarat formal apapun tidak akan terpenuhi karena yang diminta itu tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang. Tidak ada Mas Yogi di undang-undang ketentuan per Bawaslu
ketentuan undang-undang tentang pilkada terkait dengan bahwa tanda tangan pelapor harus sama dengan KTP. Tidak ada seperti itu. Tidak ada. Siap, terima kasih. Mungkin ini hanya bagian dari masukan juga, katanya ada dinamika yang terjadi. Terima kasih Pak Suryono. Oke,